sesuai dengan analisis yang akan dikembangkan oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya. Maka jangan pernah takut dengan analisis penelitian, kuantitatif atau kualitatif, karena kedua-duanya sama-sama dibutuhkan untuk menganalisis sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi seorang peneliti. Terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang, sesuatu yang saya akan sanggup untuk lupakan. Jangan kau ragu dan pergi jauh, cuma kau selalu yang pasti saya mau. Seandainya kau bisa memberi cinta tulus kepadaku, bukan selalu menjaganya, tapi itu tak bisa aku dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusti MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sekaligus join kolaborasi dengan seorang dokter muda, cantik, dan juga berlian di dalam pemikirannya. Jangan lewatkan di video kali ini, tonton sampai habis, jangan di skip-skip, supaya mendapatkan informasi yang akurat tentang penelitian, baik untuk menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasinya. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara sebuah perbedaan, maka antara langit dan bumi, antara surga dan neraka. Tapi di penelitian sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang harus dijalani. Bukan karena ada positif dan negatifnya di dalam sebuah penelitian. Karena kita membutuhkan analisis penelitiannya. Memang harus menggunakan kuantitatif dan juga harus menggunakan kualitatif. Maka dari itu, tidak bisa kita dari benak pemikiran kita angka numerik, angka-angka dan statistik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bicara tentang kualitatif, yang ada di benak kita adalah menjelaskan secara panjang tentang sebuah penelitian. Kita harus mengetahui mengapa kita mengambil jenis penelitiannya adalah kuantitatif, dan mengapa pula kita harus mengambil tentang kualitatif. Itu semuanya bukan karena semata-mata suka dan tidak sukanya kita,
terhadap jenis penelitian tersebut. Tetapi karena memang penelitian yang kita lakukan itu memang harus menggunakan itu, harus menggunakan analisisnya kuantitatif atau kualitatif. Ibaratnya ketika kita nak memotong rambut kita, ini ya, rambut kita ini, Iya. maka kita harus menggunakan gunting yang cocok dengan rambut kita. Tidak bisa kita menggunakan pisau silet, walaupun sama-sama bisa memotong rambut. Tapi alangkah tepatnya jika kita menggunakan gunting yang sesuai atau alat pemotong rambut yang elektrik yang sesuai dengan rambut kita, maka mudah di dalam memotong rambut kita. Begitu juga dengan seorang koki yang handal. Ketika dia hendak memasak, maka dia butuhkan adalah pisau yang tajam yang bisa membantu pekerjaannya cepat dan mudah. Pisau yang tajam itu tidak cocok kalau kita gunakan untuk memotong rambut kita. Demikianlah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Itu yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang kebenaran fakta dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif itu berangkat dari sebuah teori. Setelah teori, maka akan diimplementasikan dengan data-data yang berada di lapangan. Data-data yang ada di lapangan itu harus sesuai dengan teori yang sudah disiapkan oleh seorang peneliti. Itulah fakta kebenaran. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Fakta kebenaran dari penelitian kualitatif adalah bagaimana seorang peneliti bisa menginterpretasikan data di lapangan. Artinya, data di lapangan itulah dianggap kebenaran fakta yang nyata. Yang kedua, pengumpulan data. Seorang peneliti kuantitatif dia harus membuat sebuah instrumen yang diambil dari teori tadi. Setelah itu dijabarkan menjadi sebuah tes atau angket penelitian yang sudah disusun sesuai dengan teori yang ada. Maka disebarkan kepada audiens untuk diambil datanya. Itu penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif, maka instrumen penelitian itu adalah orang yang meneliti tersebut. Maka dari itu, instrumen penelitian harus spesifik berdasarkan apa yang akan dikerjakan oleh seorang peneliti tersebut. Yang ketiga, perbedaannya adalah analisis data. Ini yang sering ditakuti oleh seorang mahasiswi baik S1, S2 maupun S3, skripsi, tesis, dan disertasi. Banyak yang menghindari tentang penelitian kuantitatif karena takut dengan angka. Analisis data penelitian kuantitatif itu berangkat dari hipotesis yang dibangun oleh seorang peneliti. Dari hipotesis itulah maka analisisnya harus menggunakan data numerik atau angka-angka, atau lebih jelasnya disebut dengan analisis statistik. Sebenarnya mudah di era sekarang ini karena kita bisa dibantu dengan aplikasi SPSS, RAS model, dan lain sebagainya yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswi untuk cepat menyelesaikan penelitiannya. Sudah tidak menggunakan manual lagi. Sedangkan penelitian kualitatif, analisis datanya berangkat dari sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah itulah yang menentukan langkah peneliti
untuk menganalisis data penelitiannya. Dari situlah peneliti harus memfokuskan dari arah penelitiannya terfokus kepada subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Yang keempat adalah representasi data. Penelitian kuantitatif maka harus menggunakan data matematik tadi. Kenapa menggunakan data numerik atau matematik? Karena untuk pengecekan data penelitiannya menggunakan validitas data dan reliabilitas data penelitian, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video saya yang lalu. Linknya nanti saya akan tuliskan di deskripsinya. Sedangkan penelitian kualitatif maka menggunakan analisis data triangulasi penelitian. Itu juga akan saya sampaikan di dalam deskripsi nanti. Yang kelima adalah hasil dari riset. Maka penelitian kuantitatif merujuk kepada teori yang ada sebagai dasar rujukan yang utama dan data yang ditemukan di lapangan. Maka kebenaran secara umum berdasarkan teori yang sudah disepakati secara umumnya. Sedangkan penelitian kualitatif, maka hasil penelitiannya tergantung kepada penemuan-penemuan data yang berada di lapangan. Karena kondisi di lapangan berbeda dengan realita yang ada di teori. Maka situasi-situasi tersebut itulah menjadi sebuah hasil dari penelitian. Terakhir, yang nomor 6 tentang metode penelitian. Kalau kuantitatif, maka metode yang digunakan adalah eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan expo facto. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, maka metode yang digunakan adalah fenomena, etnografi, studi kasus, histori, dan grand teori. Inilah keenam hal yang menjadi acuan untuk membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Itu kita dengarkan juga seorang ilmuwan, doktor muda, cantik, ajak kenalan. akan menyampaikan tentang materi perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif berikut ini. Teman-teman, balik lagi sama saya, Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Yang saya buat ini semata-mata bukan buat teman-teman yang belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, teman-teman, sekarang saya mau ngebahas yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa sih itu dua makhluk yang nggak pernah bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa, teman-teman aja kali ya. Nah, kadang-kadang kalau yang saya alami nih berdasarkan pengalaman, berdasarkan realita saya sebagai dosen ilmu komunikasi, mahasiswa itu rata-rata belum apa-apa mereka udah ketakutan sama yang namanya kuantitatif. Apa nih makhluk apa nih, hantu model apa nih kuantitatif? Nah, nanti saya bakal jelasin. Dan karena mereka takut sama kuantitatif, ujung-ujungnya mereka itu pengennya deket sama ini nih, guardian angel kualitatif. Jadi kayaknya kuantitatif sama kualitatif itu sesuatu yang bertolak belakang ya. Yang satu itu devil banget atau setan banget, yang satunya lagi itu angel banget atau malaikat banget. Jadi mereka tuh takut banget sama yang namanya kuantitatif karena dianggap sesuatu
sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, sekarang saya pengen jelasin dulu deh apa sih kualitatif dan kuantitatif itu sendiri, karena belum apa-apa teman-teman, rata-rata teman-teman mahasiswa nih yang saya hadapin ya, mereka belum apa-apa, Bu aku punya judul ini tapi ini kuantitatif ya Bu ya, aku takut. Atau enggak, mereka kasih saya judul terus saya bilang oh oke, berarti ini metodenya kuantitatif. Terus mereka bilang gini, gimana Bu caranya supaya nggak kuantitatif, aku pengen kualitatif. Jadi kayaknya tuh orang-orang tuh belum apa-apa udah takut banget sama hantu kuantitatif. Nah, jadi intinya secara garis besar kalau kuantitatif itu memang pakai hitung-hitungan dan kualitatif itu tidak pakai hitung-hitungan. Intinya sih seperti itu. Cuman harusnya sebelum kita menentukan pisaunya, jadi gini loh, kuantitatif sama kualitatif itu kayak pisau bedah atau alat analisa buat masalah yang mau kita bongkar. Jadi kayak misalnya gini, kalian tuh jangan nyari pisaunya dulu baru nyari barang yang mau dibelah, tapi barangnya apa dulu baru kita menentukan pisaunya. Misalnya barang yang kalian mau belah itu cuma kue tar, tapi kamu pakai gergaji kan lebay jatuhnya. Atau enggak, misalnya barang yang mau kamu belah tuh meja ini nih, tapi kamu pakainya pisau roti, ya iyalah sampai akhir kapanpun juga nggak akan kebelah-belah. Nah, dari analogi yang tadi saya udah jelasin, berarti teman-teman udah kebayangkan apa sih metode tuh. Jadi intinya metode tuh sebuah alat untuk membelah sebuah masalah yang mau kita gali. Nah, sekarang saya mau jelasin satu persatu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, atau kualitatif versus kuantitatif, versus penelitian kualitatif dulu ya. Yang pertama, poin yang pertama dalam hal ini penelitian kualitatif adalah menekankan pada sebuah proses. Jadi kayak misalnya kita mau meneliti tentang biografi seseorang, proses perubahan kepribadian dia atau proses pembentukan kepribadian dia mulai dari SMP sampai kuliah. Nah, makanya yang namanya penelitian kualitatif itu waktunya nggak bisa ditentuin, makanya bisa takes a long time to finish it. Nah, kemudian poin yang kedua, menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial. Jadi realita yang terbangun secara sosial kita nggak bisa interupsi. Misalnya kita mau meneliti tentang keadaan kebudayaan dari sebuah daerah, kita nggak bisa menginterupsi dengan keyakinan yang kita miliki. Maksud saya gini, kayak misalnya kita ngelihat suatu keadaan sosial di sebuah daerah, terus udah gitu kita ngerasa aduh ini nggak serak deh sama cara mereka melakukan A, B, C, kemudian kita memberikan interupsi bahwa yang ini tuh salah, yang benar tuh begini. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi keadaan dari lingkungan yang mau kita teliti betul-betul natural, alami, apa adanya. Poin yang selanjutnya yakni realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, paling hanya bisa didekati. Kenapa tidak bisa dipahami? Karena memang realitas itu nggak bisa kita interupsi. Yang tadi saya bilang, nilai-nilai yang ada di dalamnya kita nggak bisa interupsi. Kita hanya bisa mencoba memahami, kita hanya bisa mencoba menelisik, mendalami bagaimana realitas tersebut terbangun. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, menggali dan memahami pikiran dengan alat interview dan pengamatan. Tools of analysisnya itu hanyalah interview dan pengamatan. Yang namanya interview itu ada yang namanya depth interview. Depth interview dalam hal ini adalah wawancara mendalam, dan itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Kita nomor satu harus pendekatan dulu. Sebelum pendekatan kita harus melakukan observasi dulu. Kita mengobserv bagaimana realita tersebut terjadi, kemudian barulah kita mendekati satu persatu, lalu di situ kita melakukan wawancara. Yang namanya wawancara itu nggak bisa dilakukan cuma satu kali. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu berubah-ubah. Untuk melihat hasil wawancaranya konsisten, kita harus melakukan wawancara lagi dan lagi dengan setting yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda pula. Kalau misalnya jawabannya itu lagi, artinya jawabannya konsisten, dan itulah data yang bisa kita ambil. Jadi haram hukumnya buat orang-orang yang lagi melakukan penelitian kualitatif wawancaranya cuma satu kali. Nggak boleh. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, kita harus setia sama yang namanya ideographic. Ideographic itu apa? Disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk mengungkap fakta-fakta yang unik dan individual dalam fenomena tertentu. Misalnya, kita mau menggali nih bagaimana cara anak punk memaknai hidup. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam memaknai sebuah realita. Kemudian misalnya kita mau meneliti, mau menganalisa bagaimana orang yang memiliki kanker ya, penyakit yang dianggap sangat menakutkan, memaknai kehidupannya, memaknai bagaimana cara dia bersosialisasi, memaknai bagaimana orang melihat dia. Saya pernah ngobrol sama orang yang punya penyakit parah, bukan kanker di sini, penyakitnya tuh lupus. Saya ngobrol sama dia bagaimana sih cara dia deal with that, terus dia gitu bagaimana cara dia menjalani realita bahwa dia itu tervonis penyakit tersebut. Nah, hal-hal yang begitu tuh menarik untuk kita gali. Kemudian kita juga bisa menggali bagaimana cara anak-anak pemuda hijrah memaknai kehijrahan mereka, memaknai perubahan identitas yang mereka buat.
buat. Itu sangat menarik untuk kita gali. Nah, kemudian yang selanjutnya, peneliti kualitatif menggunakan prosa, etnografi, narasi sejarah, laporan, tangan pertama, foto, sejarah kehidupan, bahasa biografis, sampai autobiografi. Jadi betul-betul dalam penelitian kualitatif itu kita menggali individu atau kelompok atau realitas secara biografi. Dan itu sangat menyenangkan. Gimana, udah pada ngerti kan? Saya harap teman-teman tetap penasaran dan tetap pengen tahu lebih jauh lagi tentang kualitatif versus kuantitatif. Dari rangkaian yang sudah kita diskusikan, kita dengarkan, maka dapat kita mengambil sebuah garis tengahnya, bahwasanya penelitian kuantitatif dan kualitatif sama-sama dibutuhkan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya, baik secara umum maupun yang sedang dalam proses menyelesaikan penelitiannya, skripsi, tesis, dan disertasinya, sesuai dengan analisis yang akan dikembangkan oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya. Maka jangan pernah takut dengan analisis penelitian kuantitatif atau kualitatif, karena kedua-duanya sama-sama dibutuhkan untuk menganalisis sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi seorang peneliti. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan kita diskusi di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu secara detail dan jelas di perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.